Hai guys, mari kita kembali belajar bahasa Ceko lagi setelah waktu yang panjang. Sejak bulan ini, kita bisa belajar bahasa Ceko 1 kali per bulan. Jadi setiap bulan saya akan upload 1 video. Tapi saya akan berusaha bikin video tentang bahasa Ceko cukup panjang dan lengkap supaya kalian punya 1 bulan untuk fokus ke topik itu dan belajar. Dan kali ini kita akan belajar bilangan. Mari kita mulai dengan bilangan atau angka dasar. Jedna atau jeden, jedno. Dva, dvě, dvě. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kalian mau tahu cara kami menghitung karena sedikit beda daripada di Indonesia, biasanya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang belas, akhiran belas, itu kita dalam bahasa Ceko kita bilang náct. Ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kalau akhiran puluh itu sedikit lebih rumit dalam bahasa Ceko karena kita harus membedakan angka atau bilangan yang sebelum 50 jadi sampai 40 dan yang setelah sesudah 40 ya. Jadi kalau sampai ke 40 itu Z, akhiran Z. Kalau yang 50 sampai 90 itu akhiran saat. Ya, Z dan saat. 20, 30, 40, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90. 50, 60, 70, 80, 90. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dan kalau akhiran ratus itu mengikuti prinsip yang sama seperti puluh. Namun di sini ada juga pengecualian untuk angka 200. Untuk angka 200. Jadi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Dan kalau 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Kalau sedikit lebih cepat, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Dan kalau juta,
milion atau 1 milion, 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony, 5 milionů, 6 milionů, 7 milionů, 8 milionů, 9 milionů, dan seterusnya sampai 100 milionů, dan begitu. Oh ya, hati-hati kalau dengan cara menulis kata menulis angka atau bilangan dalam bahasa Ceko, karena itu sedikit berbeda daripada dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia akhiran belas dan puluh itu dipisahkan dari angka itu. Jadi misalnya 2 spasi belas, tapi kalau dalam bahasa Ceko itu ditulis sebagai satu kata, 12. Ya, 12, bukan 2 spasi nas, tapi 12. Tapi kalau yang ratus, ribu, dan juta, jadi 100, 1000, dan milion, itu baru dipisahkan, itu baru ditulis terpisah. Kalau kita punya angka atau bilangan yang lebih kompleks, itu beda daripada dalam bahasa Inggris. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris kita pakai tanda ini, tapi jadi misalnya contoh begini, tapi kalau dalam bahasa Ceko kita pakai spasi saja. 21, 83, 56, 128, 7,518. Nanti di akhir video ini sama seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya, dalam video sebelumnya, nanti ada beberapa angka itu yang kalian bisa menulis dalam bahasa Ceko, dan kalian bisa menulis komentar di bawah dengan jawaban kalian, dan saya akan mengkoreksikan jawaban kalian supaya kalian bisa ya anggap saja itu sebagai latihan, jadi kalian bisa sedikit tes apakah kalian benar-benar mengerti apa yang saya jelaskan dalam video ini atau belum. Kalau ada yang kalian belum mengerti atau yang kurang dijelaskan, jangan malu dan bertanya di bawah video ini. Saya pasti akan jelaskan atau berusaha jelaskan lagi. Iya, kalau bilangan dalam bahasa Ceko itu sama seperti golongan kata yang lain, itu memang ada pola deklinasi, dan kita sebenarnya belum membahas deklinasi sama sekali, dan itu sedikit lebih rumit, tapi secara singkat, deklinasi adalah fleksi atau perubahan akhiran yang digabungkan kepada morfem untuk menunjukkan perbedaan kasus. Ya, mungkin kalian tahu kalau bahasa Jerman agak susah karena memiliki sistem deklinasi dengan 4 kasus, yaitu nominatif, akusatif, datif, dan genitif. Nah, dan kalau bahasa Ceko memiliki 7 kasus, ya, bukan 4 seperti bahasa Jerman, tapi 7. Dan selain kata benda atau nomina, deklinasi kasus ini mempengaruhi juga adjektiva, pronomina, dan bilangan. Sebagai contoh, kita bisa melihat angka atau bilangan 2 atau 2, ya. 2 itu dipakai kalau untuk jenis maskulin, dan 2 itu dipakai untuk jenis feminim atau netral. 2 muži, 2 ženy. 2 mužů, 2 žen. 2 muži, 2 ženami. 2 muži, 2 ženy. 2 mužích, 2 ženách. 2 muži, 2 ženami. Kalau dalam fase ini, kalau kalian baru mulai belajar, saya pikir ini tidak terlalu penting karena itu rumit
Dan yang penting kalian belajar semua angka dan atau bilangan, dan baru ketika kalian sudah hafal semuanya, kalian bisa mulai belajar tata bahasa. Jadi nanti pada masa depan kita pasti akan fokus ke deklinasi lagi. Jadi kalau sekarang ya hanya yang penting kalian tahu ada sesuatu seperti itu, supaya kalian tidak bingung kalau misalnya ada orang Ceko yang berbicara kepada kalian dan kalian langsung pikir seperti, oh saya sudah belajar bilangan 2. Kenapa tiba-tiba dia bilang dvema, ya. Jadi hanya supaya kalian mengerti ada sistem begini. Namun kalau kalian sudah berada dalam fase kapan kalian sudah mau belajar deklinasi bilangan, kalian bisa klik di link ini, itu dokumen di Google Docs. Dan di sana saya menjelaskan semua perubahan-perubahan bilangan atau deklinasi bilangan satu per satu. Jadi kalian bisa buka dokumen itu dan kalian bisa belajar langsung dari sana. Semoga bermanfaat. Dan sekarang hanya secara singkat mari kita belajar juga bilangan bertingkat. Kalau bilangan sejenis ini, kalau dalam bahasa Ceko, itu dideklinasi dengan cara yang sama seperti adjektiva atau kata sifat. Kalau kalian mau belajar itu, jangan lupa subscribe dan sabar, karena nanti pada masa depan kita pasti akan membahas kata sifat dalam bahasa Ceko dan juga deklinasi kata sifat dalam satu video yang khusus, ya. Kalau untuk saat ini cukup kalau kalian belajar dan hafal yang ini. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, třináctý, čtrnáctý, dan seterusnya. Tabel yang komplit kalian bisa temukan di Google Docs yang tadi saya sudah sebutkan. Dan yang terakhir, perkalian. Maksudnya bagaimana kalau dalam bahasa Ceko kalian bisa mengekspresikan atau bisa bilang 2 kali atau 100 kali. Kalau kali dalam bahasa Ceko itu krát. Jadi ini tidak terlalu rumit, ini sebenarnya sama seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi setelah angka itu atau bilangan, kita hanya sebut kali. Jadi krát. Jedenkrát, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, 5krát, 20krát, 150krát, 1000krát, milionkrát. Tapi hati-hati kalau dengan jedenkrát, ya, hanya 1 kali. Karena kalau 1 kali kita bisa bilang jedenkrát atau jednou, ya. Sama saja itu. Oke, ini saja. Saya berharap video ini bermanfaat dan saya pasti senang kalau kalian menulis komentar di bawah, dan jangan lupa bikin itu PR yang kecil yang ada di akhir video, menulis jawaban kalian di bagian komentar. Saya akan membantu mengkoreksikan jawaban kalian, dan saya minta maaf saya pusing kalau saya rekam video di Sumba karena panas dan terlalu banyak hal di sekitarnya seperti anak anjing di sini dan tetangga yang dengar TikTok dan teriak-teriak, dan saya tidak bisa fokus. Jadi saya berharap kalian yang bisa fokus di video ini dan kalian bisa belajar semuanya, dan sampai ketemu lain kali. Dadah.